Assalamualaikum. Mari menebar dakwah, melayani umat bersama adwaulbayan.org.id. أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج. Ustaz, ini ada yang menanyakan lewat SMS. Pertanyaannya, saya sudah baca biografi Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti di adwaulbayan.org.id. Saya mau tanya, adakah beliau membahas masalah qiyas / cara beliau dalam menggunakan qiyas? Mohon jawabannya. Yang membahas qiyas, pengertian qiyas seperti apa, ya, gambaran qiyas seperti apa, ya kita tidak mendapatkannya dalam kitab Adwaul Bayan tersebut. Tetapi beliau menyebutkan cara-cara berdalil dengan qiyas, itu disebutkan. Ada masalah kasus, kemudian beliau menyebutkan dalil Al-Quran, Sunnah, kemudian beliau juga menyebutkan qiyas, atau beliau menyebutkan di antara ulama yang kemudian mengkiaskan masalah asal, masalah utama yang disebutkan secara dalilnya secara spesifik dengan masalah far', masalah cabang yang tidak disebutkan dalilnya secara spesifik, itu beliau sebutkan dalam beberapa contoh ayat. Banyak, saya tidak menyebutkan satu persatu. Makanya kalau kita menyebutkan rinci, bahkan kalimat qiyas itu disebutkan sering dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Tetapi kalau kita ingin membaca bagaimana sikap beliau terhadap qiyas, itu baca dalam kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh. Kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh dikarang oleh beliau, dikarang oleh Syekh Asy-Syinkiti. Sebenarnya kitab itu adalah dari hasil muhadharah, dari hasil rekaman beliau menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Kitab tersebut itu dengan bahasa ulama dahulu yang lama, yang sulit bagi para mahasiswa, hatta sebagian dosen itu sulit untuk menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir. Maka ketika muncul Syekh Asy-Syinkiti di Haramain pada waktu itu menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir dengan bahasa dia, maka mereka tertarik sekali sampai faham kitab Raudhatun Nadhir melalui penjelasan beliau, sampai jadilah penjelasan itu menjadi satu kumpulan, judulnya syarahnya Mudzakkirah fi Ushulil Fiqhi ala Raudhatun Nadhir. Nah, dalam kitab ini, dalam bab-bab akhirnya itu menjelaskan tentang qiyas, bagaimana beliau menunjukkan perbedaan ulama, sikap ulama tentang qiyas. Ada di antara mereka yang terlalu berlebihan menyikapi qiyas, bahwa qiyas itu adalah sesuatu yang primer, kita nggak bisa lepas dari qiyas dalam setiap hal. Nah, ini yang orang yang berlebihan. Ada juga yang tengah, bahwa mereka tetap mengatakan bahwa qiyas merupakan salah satu dari dalil syar'i untuk beberapa masalah-masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa qiyas itu tidak ada sama sekali dalam syariat. Ini sangat ekstrim. Makanya dalam penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, bagaimana kita tahu hukum-hukum cabang, ya, tanpa adanya qiyas tersebut, gitu. Itu ada dalam kitab Mudzakkirah Ushul Fiqh. Nah, kalau kitab Adwaul Bayan menjelaskan secara khusus panjang lebar bagaimana qiyas, tidak ada. Tetapi beliau menyebutkan di antara masalah-masalah yang kemudian berdalil dengan qiyas dari ulama itu seperti apa. Itu ada dalam kitab Adwaul Bayan. Ya, banyak dalam masalah-masalah fikih. Makanya saya jelaskan begini. Kitab Adwaul Bayan itu kitab tafsir yang menjelaskan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, yang beliau lebih banyak fokus di dalam, lebih banyak penjabarannya itu lebih luas dalam masalah-masalah fikih dan usul fikih. Makanya kalau yang membaca Adwaul Bayan dengan mengatakan beliau tidak menyebut qiyas sama sekali di dalam kitab Adwaul Bayan, maka berarti dia belum membaca kitab Adwaul Bayan. Karena sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang beliau lebih banyak nanti penjabarannya dalam hal usul fikih dan dalam sisi lughahnya, bahasanya. Oke, Ustaz. Cukup Ustaz. Dan fikih juga pandangan di situ lebih banyak dijabarkan. Ya, cukup itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaha tajni minal lahwil khasair, innamal 'aishu alladhi nahyahu dhullun nartadhi hatta
حتى وإن دنت الكواسر يرفع